Teman-teman, saat ini saya berada di kantor Lembang Kole Barebatu dalam rangka menghadiri Mitra Kerja Pemerintah Lembang Kole Barebatu tahun 2023. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Ketua BL bersama dengan anggotanya. Yang saya hormati pendamping kecamatan dan pendamping desa di Lembang Kole Barebatu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Kole Barebatu, segenap kepala kampung, RT, Hansip, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta kita semua yang boleh hadir pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian dan syukur patut kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkedaannya sehingga kita boleh berkumpul bersama di Aula Kantor Lembang Kole Barebatu pada saat ini dalam rangka membicarakan tentang beberapa hal terkait dengan pembangunan yang akan kita laksanakan di tahun 2023. RKP ini dilaksanakan untuk menentukan program yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang. Jadi di tahun secara khusus di tahun 2023. Kalaupun dalam penyusunan RPJMDes kemarin sudah jelas beberapa kegiatan yang akan kita laksanakan dari tahun ke tahun. Tetapi dalam penyusunan RKP ini kita akan susun bagaimana supaya apa yang sudah kita bicarakan kemarin bisa kita tata dengan baik sehingga kita tidak mengatakan lagi bahwa kenapa program ini hanya dilaksanakan di sini dan lain sebagainya. Kita berharap pemerataan pembangunan di Lembang Kole Barebatu bisa terjadi dan kita berharap tidak ada dusun yang mengatakan bang kami pembangunan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sudah. Tetapi terkait dengan itu juga banyak hal yang menjadi perhatian kita ya terkait dengan prioritas-prioritas yang akan kita laksanakan. Ya. Jadi ada beberapa prioritas yang kita lihat di situ terkait dengan pembangunan terlebih pada pembangunan fisik. Dalam hal ini adalah pembangunan jalan. Jadi boleh itu ditirukan. Ya, kita memang berharap semua jalan-jalan yang sudah kita buat, semua jalan-jalan yang ada di Lembang kita bisa kita benahi bersama. Tetapi untuk kita laksanakan secara bersama-sama, saya rasa anggaran kita tidak memungkinkan. Oleh karena itu ada prioritas-prioritas tersendiri yang kita akan bicarakan bersama dan kita akan bahas bersama bagaimana supaya pembangunan jalan ini bisa berjalan dengan baik sehingga kita semua boleh merasakan pembangunan di Lembang Kole Barebatu. 3 tahun kita 3 tahun belakangan ini karena COVID sehingga pembangunan secara fisik agak kurang dan bahkan hanya tahun ini saja kita melaksanakan itu pun hanya 1 pembangunan fisik yang bisa kita kerjakan. Itu pun kita berpikir sedemikian rupa bagaimana kita bisa mengatur, mempres semua kegiatan-kegiatan sehingga dari ciamata itu pembangunan fisik yang bisa kita laksanakan. Dan sesuai dengan RKP tahun 2022 kemarin ada 1 kegiatan fisik yang bisa kita laksanakan yaitu pemeliharaan jalan lingkar baik. Ya, kita berharap mudah-mudahan mungkin minggu depan atau minggu ini kita sudah bentuk TPK-nya Pak pendampingnya dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa kita kerjakan. Saya harap dengan adanya pembangunan atau pekerjaan seperti ini partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan. Nah, yang benar pembangunan susite pada karya ya kita telah laksanakan ya. Jadi semua masyarakat ya kira di pembangunan susi proyek-proyek yang lainnya tinggal ditenderkan selesai. Tetapi ini kita harapkan kita semua yang mengerjakan bagaimana kita bisa mengambil bagian di dalamnya sehingga semua program yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga
Selain penyusunan RKP, kita juga akan membicarakan tentang hakim adat pendamai, karena kita akan bentuk, karena selama ini sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah ada, tetapi karena pernah disampaikan ke kami bahwa pendanaan hakim adat pendamai ini dilakukan di kecamatan, sehingga di Lembang sudah tidak dianggarkan. Jadi hari ini kita akan membicarakan bagaimana tentang itu, kemudian siapa-siapa yang akan menjadi hakim adat pendamai, sehingga ketika ada masalah-masalah yang muncul dalam Lembang kita, ada yang menyelesaikan. Ya, jadi TSN dan Tubang, lagi kepala Lembang bilang selesaikan jadi persoalan. Itulah bagaimana kita bisa membentuk hakim adat pendamai, supaya ketika ada masalah-masalah dalam terlebih dalam Lembang kita bisa kita selesaikan. Tetapi perlu juga kita pahami bahwa hakim adat pendamai ini tidak memutuskan. Ya, tak terpaham kita pahami solanasa. Yaitu hakim adat pendamai tidak memutuskan persoalan atau permasalahan, hanya menyelesaikan bagaimana supaya persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik. Ia tahu bahwa putusan aku patalo, dia pengadilan dah kau tahu dia ini persoalan susit tahu. Tetapi saya rasa kita sudah paham semua bagaimana kita bisa melaksanakan nanti tentang kegiatan kita. Kemudian yang pertama yang akan kita bicarakan nanti tentang rembuk stunting. Rembuk stunting ini diwajibkan bagi kita untuk melaksanakannya, supaya bisa kita tuangkan nanti dalam penyusunan RKP apa tuh di Pogau, sehingga bagaimana kita bisa melaksanakan pencegahan stunting di Lembang kita. Walaupun mungkin semua sudah terprogram di masing-masing kader-kader posyandu atau mungkin di pengurus PKK tingkat Lembang, tetapi sesuai dengan aturan yang ada, rembuk stunting harus dilaksanakan apabila mau masuk di tahun anggaran yang baru. Ya, jadi kemudian hari ini juga kita akan membicarakan, karena ada perubahan APBL, walaupun anggarannya tidak terlalu signifikan, tetapi wajib untuk melaksanakan pertemuan dulu baru ada perubahan APBL. Jadi perubahan APBL kita terkait dengan dana COVID yang 8% yang kemungkinan sudah tidak dipergunakan lagi. Setelah kami menghitung kemarin ada 32 juta, sekitar 32 juta dana COVID yang mungkin sudah tidak akan dialokasikan lagi dalam tahun ini, sehingga itu yang akan kita lakukan perubahan, kemana kita akan menempatkan. Ya, secara nalakalan memang di Pak Kareda Kota sama kami sudah menghitung dengan Pak pendamping, oh ternyata ada kenaikan harga yang bisa kita mungkin kita nanti taruh di situ ya untuk perubahan APBL. Kemudian juga nanti ada penggantian BLT, karena penerima BLT kita ada yang sudah meninggal, dan sesuai dengan aturan yang ada bahwa ketika penerima BLT itu sudah meninggal, kemudian sudah tidak ada pasangannya, maka harus dicari siapa yang bisa menggantikan. Supaya itu BLT, dana BLT itu yang namanya kamu di Pataro, kamu sama tahu garangan, sama ya tak tuh saya. Ya, jadi ketika ada yang meninggal, tidak bisa dikotek dihalang, sehingga ada satu orang tua kita yang sudah meninggal, sehingga harus ada penggantinya. Kalau betul, dulu kamu itu satu orang, ya. Jadi tidak pernah usulkan nih, dan dua waktu terus bisa nih, bisa itu tadi sontai, ya. Dan mungkin nanti juga kita akan banyak kita berbicara, tetapi mungkin untuk lebih jelasnya nanti ketika kita dalam melaksanakan rapat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Atasnya saya ucapkan terima kasih. Saya hormati rekan-rekan BPL, saya hormati Bapak pendamping kecamatan, pendamping Lembang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bersama dengan pengurus,
para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pendidik, kader posyandu, balita lansia, KPM, bidan desa dan pengurus BUMDes, serta hadirin yang berbahagia. Inilah DLP Traya Channel, ikuti terus, tonton terus, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.